Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun kebatinan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sekarang ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abidah Masrurah, mahasiswa dari program studi perbankan syariah kelas 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai meraih berkah dengan ekonomi syariah. Saudara-saudari sekalian, Islam adalah agama yang sempurna, mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya atau ibadah, dan juga mengatur hubungan sesama manusia atau muamalah. Salah satunya dalam hal kehidupan berekonomi. Bagi Islam, berekonomi bukanlah sekedar mendapatkan keuntungan harta duniawi, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh falah, yaitu kebermanfaatan dunia dan akhirat. Kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga orang lain. Kemanfaatan tidak hanya dirasakan saat ini, tapi terus-menerus. Keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Hal ini dikemukakan dalam firman-Nya Surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka yang berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berdasarkan ayat ini, maka nilai dan falsafah yang ada pada ekonomi syariah hendaknya mampu melahirkan unsur keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Nilai dan falsafah tersebut antara lain: pertama, nilai dan falsafah tauhid. Nilai dan falsafah tauhid dalam ekonomi Islam adalah menyadari dan mengakui dengan penuh kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada sekitar 23 ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kesadaran paripurna mengenai nilai dan falsafah tauhid ini akan menjadi pelaku ekonomi menyadarkan segala aktivitas ekonominya berdasarkan pemilik alam semesta ini. Saat berbisnis atau berdagang, ia tidak akan memproduksi atau menjual barang atau jasa yang dilarang oleh agama, serta merusak akal dan jiwa manusia seperti minuman yang memabukkan dan sejenisnya. Ia juga tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu, bersumpah palsu, menyuap, mempermainkan harga, menimbun barang, memakan riba, dan lain sebagainya. Ia juga akan memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam dan tidak akan merusaknya dengan semena-mena.
Ia juga tidak akan mengeksploitasi para pekerja dengan membayar upah sesuai hak mereka dan tidak menunda-nunda dengan sengaja. Aktivitasnya dalam mencari nafkah tidak akan membuat dia lupa dan lalai atau akan kewajiban ibadahnya. Dalam mengonsumsi barang atau jasa, ia akan sederhana, selektif dan tidak israf atau lebihan. Segalanya dihitung sesuai dengan skala prioritas, apakah itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau hanya sekedar kebutuhan tersier. Nilai dalam falsafah tauhid ini akan membawa tangannya mudah untuk berbagi dan tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga distribusi untuk kaum kerabat dan orang lain di sekitarnya, baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan berbagai macam metode distribusi lainnya. Saudara-saudari sekalian, yang kedua, nilai dan falsafah akhlak. Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, ibadah dan akhlak. Demikian pula Islam tidak memisahkan ekonomi atau muamalah dengan akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlak ekonomi yang dimaksud hadis di atas dapat dilihat pada hadis Nabi yang lain. Allahu rajulan samha idza wabala wa idza stara wa idza qtadu, yang artinya Allah menyayangi seseorang yang berbaik hati ketika berjualan, ketika membeli, dan keberlebihan etika menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Seorang penjual yang berakhlak tidak akan kikir dalam menentukan harga, terlebih lagi jika pembelinya adalah seorang yang susah dan sangat membutuhkan barang tersebut. Sebaliknya, seorang pembeli yang berakhlak tidak akan menyusahkan penjual dengan menawar dengan harga yang sangat rendah. Begitu juga seorang yang mengutangi orang lain tidak akan menyebut-nyebut bantuan tersebut yang membuat malu orang lain. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Kemudian ia juga tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan meminta pembayaran yang lebih tinggi melalui jalan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Sebaliknya, ia akan memberikan penangguhan jika orang yang ditagih masih sulit untuk membayarnya. Bahkan ia tidak akan sungkan untuk mempersedekahkan hutang tersebut bila nyata yang berhutang tak sanggup untuk bayar lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggangan waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seorang pedagang yang berakhlak akan jujur dalam perniagaannya, karena kedustaan hanya akan membawa kepada kehancuran dan hilangnya keberkahan. Nabi SAW bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang,
maka keduanya akan memperoleh keberkahan. Dan transaksi tersebut sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Yang ketiga, nilai dan faslah keadilan. Keadilan adalah tiang utama dalam ekonomi syariah. Ia juga menjadi misi utama para nabi dan para rasul. Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi landasan keadilan dalam ekonomi syariah adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menempatkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ekonomi syariah bukanlah seperti ekonomi kapitalis yang melahirkan manusia-manusia individualis, serakah dan tamak yang dibungkus dengan motivasi mencari keuntungan maksimum dan efisiensi sumber daya. Ekonomi syariah juga bukan ekonomi sosialis yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan kepada semua orang. Bagi Islam, keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan yang hadir dari rasa persaudaraan, rasa cinta mencintai, dan saling tolong-menolong. Hal itu tercermin dari konsep-konsep pemerataan, yaitu zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Semua konsep ini hakikatnya bermuara pada mengecilnya kesenjangan antara mereka yang punya harta atau kaya dengan mereka yang kekurangan harta atau miskin. Masyarakat yang diisi orang-orang yang tidak saling tolong-menolong kecuali berharap adanya keuntungan adalah masyarakat yang akan saling memangsa antara satu dengan lainnya apabila ada kesempatan. Para korban rentenir akan menempuh cara-cara kejahatan untuk keluar dari riba yang melilit kehidupan keluarganya. Rasa aman dan tentram hilang berganti dengan bahaya dan ketakutan. Berlimpahnya harta riba tidak membuat mereka bahagia karena kehampaan jiwa dan keringnya akhlak dalam masyarakat tersebut. Ia akan membawa kepada permusuhan dan kebencian antara anggota masyarakat, mencabut rasa kasih sayang, memusnahkan kehormatan diri pelakunya, dan menghilangkan nilai-nilai kebaikan di antara manusia. Dalam bunga bank konvensional, pemilik modal adalah orang yang sangat diuntungkan, karena dalam kondisi apapun ia tetap akan memperoleh bunga tanpa usaha dan berkeringat. Islam kemudian mengganti sistem bunga dengan profit loss sharing atau berbagi untung dan risiko yang jelas lebih berkeadilan. Saudara-saudari sekalian, apakah kita butuh keberkahan? Kita mungkin pernah melihat orang yang diliputi dengan harta yang melimpah, tapi merasa kekurangan, mempunyai ilmu tetapi tidak tahu harus melakukan sesuatu dengan ilmunya, punya pasangan hidup tapi merasa tidak bahagia. Boleh jadi penyebabnya adalah karena kehilangan keberkahan dalam hidupnya. Keberkahan adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat yang sedikit terasa banyak, membuat yang sempit terasa lapang, susah menjadi mudah, berat terasa ringan. Keberkahan tidak datang dengan maksiat, namun diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka tidak ada cara dan solusi yang paling tepat kecuali menjadikan diri dan negeri ini layak menerima limpah keberkahan yang turun dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Menyadari bahwa apapun yang berada di langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikannya kepada manusia sebagai khalifah
untuk diurus dengan cara-cara yang digarisnya. Sehingga pada akhirnya negeri yang kaya raya bernama Indonesia menjadi negara yang berdatun tayabatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi ceramah singkat mengenai meraih berkah dengan ekonomi syariah yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Semoga kita bisa mengerti arti penting berkah dengan ekonomi syariah dan kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.